Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal mukarramin minal ulama wal a'izza, yang kami hormati para alim, para ulama, ustadz, kiai, buya, orang tua kami, bapak dan ibu semuanya yang insyaallah dimuliakan Allah. Amin. Pada malam hari ini, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tertera dari asar dari sahabat Ali karramallahu wajhah, orang-orang yang berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat tarawih, tertulis di situ di dalam kitab Turatun Nasihin, yughfaru lahu dzunubahu wa liwalidayhi in kana mu'minan. Orang-orang yang salat tarawih di malam yang kedua ini, Allah akan berikan ampunan dirinya dan orang tuanya. Amin. Maka sangat bergembiralah pada malam hari ini jika Allah perkenankan kita menuju atau menikmati indahnya bulan Ramadan ini, maka jangan sampai kita sia-siakan. Setuju Bapak Ibu? Pada malam hari ini, sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam, tertera di majalah Madani bahwa judul ceramah di malam kedua ini adalah kemuliaan bulan suci Ramadan. Adik-adik yang sedang mencatat, sambil mengingat-ingat kembali Bapak dan Ibu, dan memotivasi diri bahwa kiranya kita ini haus dengan ilmu pengetahuan dari apa keutamaan dari bulan suci Ramadan. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biar masjid ini tetap ramai sampai di akhir Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan yang pertama ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Berasal dari kata rabat, yaitu api yang membakar, ditambah sigot mubalaghah alif dan nun di akhirnya, seakan-akan menunjukkan bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh di Ramadan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka apa yang bisa kita upayakan di bulan suci Ramadan? Setelah 11 bulan yang kemarin, kita mungkin banyak sekali dosa-dosa yang kita telah lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat inilah kita meminta ampun kepada Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, jika engkau menemui bulan Ramadan, maka ingatlah 4 hal dan engkau akan meminta 2 hal. 2 hal itu adalah yang kira-kira kita akan minta di bulan suci Ramadan adalah mintalah sama Allah surga, dan yang kedua mintalah dijauhkan dari api neraka. Maka orang-orang yang selalu ketika dia bulan suci Ramadan mengupayakan dirinya sungguh-sungguh beribadah, di siang harinya dia berpuasa, malam harinya dia salat tarawih, maka dosa mana yang tidak berguguran Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, innallaha ayyubsita yadahu bin nahari musi'un bil lail. Allah Subhanahu wa taala setiap hari di bulan suci Ramadan membuka tangannya, artinya dalam kekuasaannya itu, mana orang-orang yang berbuat dosa di malam hari, maka akan diampuni dosanya di siang hari. Begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala ketika melihat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari, di siang hari, maka Allah siap membuka pintu ampunan di siang harinya. Maka begitu luar biasanya keutamaan bulan suci Ramadan yang pertama ini, jamaah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memupuk kembali semangat kita bahwa bulan suci Ramadan ini adalah
bulannya Al-Quran. Selama ini kita mungkin jauh dari Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka banyak sekali orang-orang ketika di luar Ramadan jarang membaca Al-Quran. Maka di bulan usia Ramadan ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita diingatkan untuk gemar untuk membaca Al-Quran. Bahkan di antara saudara-saudara kita ada yang ingin menghatamkan Al-Quran. Kalau di bulan yang lain sulit menghatamkan, banyak sekali kesibukan. Tapi di bulan suci Ramadan, Bapak dan Ibu, kita khatamkan Al-Quran. Setuju Bapak Ibu? Kalau kita merujuk ke ulama-ulama dahulu, Bapak Ibu, kita akan malu membuka sirah-sirah orang terdahulu salafus saleh. Ketika masuk bulan suci Ramadan, berazam, saya ingin menghatamkan Al-Quran 2 kali, 10 kali. Bahkan di salafus saleh, Imam Asy-Syafi'i, Bapak dan Ibu, saya menghatamkan Al-Quran setiap hari. Itu di bulan selain bulan Ramadan. Ketika masuk di bulan suci Ramadan, kata Imam Asy-Syafi'i, saya menghatamkan 1 hari 2 kali. Kita akan malu, tercengang dengan berita ini. Kalau sampai saat ini kita belum bisa memegang Al-Quran, membaca satu ayat demi ayat, maka butuh berapa usia lagi kita mau membaca Al-Quran? Pak Ustadz, saya mungkin tak pandai baca Quran. Justru itulah pintu rahmat akan terbuka kepada Bapak dan Ibu semuanya kalau mau memegang Al-Quran. Mangkor Al-Quran, siapa yang mau membaca Al-Quran, ya'ti yaumul qiyamah syafi'an di ashabihi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran barangkali seperti benda mati kalau kita lihat, tapi kalau semakin kita rajin memegangnya, Bapak dan Ibu, maka akan menjadi syafi'an, teman, akan menjadi penolong kita nanti di hari kiamat. Mungkin saat ini kita lelah-lelah dulu, kita capek-capek dulu, apalagi bulan suci Ramadan. Setelah pulang sholat tarawih, ada waktu yang lapang, kita pegang Al-Quran, Bapak dan Ibu. Ada lagi setelah sholat subuh, jangan buru-buru pulang untuk tidur kembali. Ada Al-Quran yang siap menanti kita, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan Ramadan yang ketiga adalah di mana bulan suci Ramadan ini diturunkannya satu malam, yaitu Lailatul Qadar. Orang-orang yang akan mendapatkannya itu pasti disiapkan mulai dari malam seperti ini dan seterusnya. Kita merujuk kepada orang-orang terdahulu. Kalau hanya persiapannya di 10 yang terakhir, maka berbeda lagi dengan ulama-ulama salafus saleh. Saya ingin mencari Lailatul Qadar mulai dari awal Ramadan, karena saya tidak mau melewatkan satu malam pun. Saya tidak ingin terlelap tidur terlalu lama, karena saya ingin menantikan malam-malam itu ada di malam Lailatul Qadar. Maka ulama-ulama terdahulu menyaksikan manisnya Lailatul Qadar itu. Ada yang sampai mandi di danau, merasakan manisnya air laut itu, merasakan sujudnya alam semesta di saat malam itu. Maka orang-orang itu yang mendapatkan, pasti dia tidak banyak tidurnya di malam hari. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 poin yang khatib sampaikan menjadi iktibar, renungan bagi kita semuanya. Hari ini sudah mungkin mata kita sudah mulai rabun, kulit kita sudah mulai keriput, tenaga kita juga mulai sudah berkurang. Maka mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir. Maka kemuliaan-kemuliaan yang Allah telah berikan, kita harus kantongin. Kita harus benar-benar menyikapinya dengan benar-benar, tanpa kita sia-siakan waktu yang berlalu itu. Orang-orang yang cerdas itu bukanlah orang yang pintar menghitung, tetapi orang yang cerdas itu adalah orang yang pintar menyiapkan bekal setelah kematian. Mungkin itu adalah penutup khatib untuk menyampaikan kultum pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi iktibar dan kita sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.